Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Teman-teman semuanya, selamat datang kembali di channel kami. Untuk kali ini kita akan coba membaca Iqra 5 pada halaman ke-6. Kita akan baca dua kali ya. Nanti setelah itu kita akan menjelaskan beberapa kaidah-kaidah tajwidnya. Oke, sebelum kita mulai terlebih dahulu kita membaca ta'awudz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca contoh yang pertama. Wa qaumuhuma lana 'abidun. Wa qaumuhuma lana 'abidun. Kemudian wa ma bainahuma la'ibin. Wa ma bainahuma la'ibin. Kemudian kita baca contoh selanjutnya yang baris kedua ya, yang di bawahnya, yang ini. Dzalikal fawzul 'adzim. Dzalikal fawzul 'adzim. Kemudian kadzalika najzil muhsinin. Kadzalika najzil muhsinin. Kemudian contoh selanjutnya, supaya lebih jelas kita scroll dulu ya ke atas ya. Oke, yang ini. Wahum la yash'urun. Wahum la yash'urun. Kemudian hum fiha khalidun. Hum fiha khalidun. Selanjutnya fil adabi mushtarikun. Fil adabi mushtarikun. Kemudian malakum la tanasarun. Malakum la tanasarun. Selanjutnya wa aktsaruhumul fasiqun. Wa aktsaruhumul fasiqun. Selanjutnya fama lahum la yu'minun. Fama lahum la yu'minun. Selanjutnya sampai fama lahum la yu'minun. Oke, tadi sampai fama lahum la yu'minun. Sekarang yang ini. A'lamu ma la ta'lamun. A'lamu ma la ta'lamun. Kemudian min haitsu la yash'urun. Min haitsu la yash'urun. Kemudian dzul jalali wal ikram.
ikram. Kemudian wa tawashaw bil marhamah. Wa tawashaw bil marhamah. Kemudian yang baris yang terakhir, Irama dzatil imad. Irama dzatil imad. Kemudian wa fir'auna dzil autad. Wa fir'auna dzil autad. Oke, kita bahas yang ini ya, karena yang atasnya masih mirip-mirip dengan ini. Kita ulangi yang ini ya. A'lamu ma la ta'lamun. Yang penting itu adalah ini yang belakang ya. Yang belakang ini ya. La ta'lamun. Karena yang atasnya juga masih berkaitan dengan ini. Ini adalah ta'lamun, munnya ini panjang ya kan. Kemudian nunnya menjadi sukun. Ini adalah hukum bacaan mad arid li sukun. Jadi ketika ada mad tabi'i kemudian bertemu dengan suatu huruf dan berada di tempat pemberhentian atau waqaf, itu dia dibaca panjang dan huruf yang belakang ini, yang ini nun ya, huruf yang belakang ini disukunkan. Hukum bacaannya mad arid li sukun. Panjangnya ini boleh 4 sampai 6 harokat ya. Jadi panjangnya itu 4 sampai 6 harokat atau 4 sampai 6 ketukan. Kalau saya biasanya sampai sekitar 6 ketukan begitulah. Kalau dibaca ya kayak tadi, a'lamu ma la ta'lamun, begitu ya. Nah, ini kan a'lamu ma kan 2 ketukan ya. Mad tabi'i, kemudian la juga 2 ketukan. Nah, pas ta'lamun itu panjangnya sekitar 4 sampai 6 ketukan. Seperti itu ya, teman-teman. Nah, sebenarnya yang ini juga masih sama. Min haitsu la yash'urun. La yash'urun. Runnya ini juga 6 ketukan dan huruf yang belakangnya menjadi sukun ya. Oke. Nah, kemudian yang selanjutnya yang ini. Ini juga masih sama. Ini juga mad tabi'i bertemu dengan huruf dan belakangnya menjadi sukun. Sama panjangnya juga sekitar 4 sampai 6 ketukan. Kita baca ya. Dzul jalali wal ikram. Seperti itu ya. Nah, itu Pak, mad panjang ini yang belakang seperti ini itu kan banyak sekali di Al-Qur'an ya. Nah, itu hukum bacaannya disebut mad arid li sukun ya, teman-teman. Apabila ada mad tabi'i, kemudian ada huruf di belakangnya dan berada di tempat pemberhentian, maka dia dibaca panjang 4 sampai 6 harokat dan huruf yang berikutnya ini menjadi sukun. Hukum bacanya disebut mad arid li sukun. Panjang bacaannya 4 sampai 6 harokat ya. Nah, kemudian yang ini nih. Nah, kan yang atas ini masih seputar ini ya, masih seputar mad arid li sukun. Nah, kemudian yang ini beda lagi nih. Kita baca ya. Wa tawashaw bil marhamah. Nah, ini namanya yang belakang ini adalah huruf ta. Ta yang berbentuk ta marbutoh. Nah, ta marbutoh ini ketika berada di tempat pemberhentian atau waqaf, maka dia disukunkan dan diubah menjadi seperti huruf H. Jadi tidak marhamati tapi marhamah. Jadi ini ta-nya seperti huruf H yang disukunkan. Itu ya. Kita ulangi ya. Wa tawashaw bil marhamah. Oke. Kemudian
Nah, ini juga agak penting untuk kita bahas. Yang ini ya. Irama dzatil imad. Nah, ini juga sebenarnya masih mad arid li sukun karena ada mad tabi'i di sini, kemudian ada huruf dal di belakangnya dan huruf dalnya ini kemudian disukunkan. Sama mad arid li sukun juga. Panjangnya 4 sampai 6 harokat. Namun di sini ada perbedaan yaitu pada huruf dal. Huruf dal ini ketika disukunkan maka dia menjadi qalqalah ya. Dia qalqalah. Tidak dan dipantulkan qalqalah itu maka dibaca aimad. Nah, dalnya itu memantul ya. Ada qalqalah, hurufnya ada 5, ba, jim, dal dan qaf. Nah, ini huruf dal termasuk ya, makanya ketika membaca ini huruf dalnya harus dipantulkan. Namanya kalau di belakang seperti ini qalqalah kubro atau qalqalah besar ya. Kita ulangi ya. Irama dzatil imad. Seperti itu ya. Dalnya ada, pantulan D-nya ya. Kemudian yang selanjutnya ini juga masih sama. Qalqalah kubro, mad arid tulis sukun dan qalqalah kubro ini ya. kita baca ya. Wa fir'auna dzil autad. Seperti itu ya. Wa fir'auna dzil autad. Begitu kira-kira. Kita ulangi ya. Wa fir'auna dzil autad. Nah, itu mungkin yang kira-kira penting. Yang pertama, mad arid li sukun ini ya. Atasnya masih sama semua mad arid li sukun. Nah, kemudian yang 3 baris yang terakhir ini ada beberapa ya, ada beberapa yang beda ini karena ini hurufnya mim, sama juga mad arid li sukun. Nah, kemudian yang ini ta di belakang, ta marbuto di belakang dibaca seperti huruf h sukun ya. Marhamah. Nah, kemudian ini masih mad arid li sukun tapi ada tambahan dalnya adalah huruf qalqalah, maka dalnya harus dipantulkan. Ini juga sama, mad arid li sukun, dalnya adalah qalqalah, maka dalnya harus dipantulkan. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami oleh teman-teman semuanya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe di channel kami. Dapatkan lonceng notifikasinya, dapatkan live kami ataupun video-video kami selanjutnya. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Untuk video kali ini cukup sekian dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.